Seorang petani karet sederhana menemukan seorang wanita tak sadarkan diri di tengah kebunnya yang sunyi. Namun siapa sangka, wanita itu bukan orang biasa. Seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di tengah senja yang merayap pelan, langkah seorang pria bernama Eno terdengar lirih menyusuri jalan tanah becek yang membelah hutan sunyi. Di tangan kanannya tergenggam ember hitam berisi cairan karet mentah, sementara di kepalanya menempel sebuah topi bucket lusuh yang hampir roboh diterpa angin sore. Tubuhnya tinggi namun kurus, wajahnya letih setelah seharian menoreh pohon karet. Meski demikian, sebuah senyum tipis tetap menghiasi bibirnya, senyum khas seorang duda yang sudah lama hidup sendirian. Namun langkahnya mendadak terhenti, pandangannya terpaku. Hanya beberapa meter di depan, sebuah mobil SUV putih terparkir miring di jalan setapak. Tapi yang membuat Eno terkejut bukan mobilnya, melainkan sosok wanita cantik yang terkulai pingsan, bersandar lemah di bagian depan mobil itu. Ya ampun, ini bidadari atau manusia? Gumamnya dengan gaya genit, menatap wajah wanita itu penuh takjub. Rambut coklat sebahu tergerai berantakan, blus putih tipis yang sedikit kusut, rok mini hitam yang menampakkan betis jenjang, dan sepatu hak tinggi yang masih menempel rapi. Tanpa pikir panjang, Eno meletakkan embernya ke tanah lalu menunduk. Ia menepuk pelan pipi wanita itu. "Hei mbak, bangun, jangan bikin aku deg-degan begini." Wanita itu hanya mengerang lemah. Panik, Eno melepas topinya, lalu mengipaskan udara ke wajahnya. Hingga beberapa detik kemudian, kelopak mata itu bergetar, perlahan terbuka. "Ah, aku di mana?" Suaranya serak namun bening. Eno menyeringai nakal. "Kamu lagi ada di tengah hutan, dan ditemuin sama cowok ganteng. Namaku Eno." Wanita itu menatapnya bingung, lalu mencoba bangkit. "Aku, Alia." Eno sigap menopangnya. Namun ada sesuatu di tatapan Alia yang membuat Eno merasa aneh. Itu bukan tatapan orang tersesat biasa. Ada misi tersembunyi di balik kehadirannya. Senja makin redup, cahaya matahari hanya menembus sela dedaunan. Nafas Alia masih terengah, tapi rona pucatnya mulai tergantikan semburat merah muda di pipi. Ada air?" tanyanya lirih. Eno buru-buru mengeluarkan botol plastik bekas yang ia bawa. "Maaf ya, bukan air mineral mahal, cuma air sumur kampung." Alia meneguk pelan, lalu menghela nafas lega. "Terima kasih, Eno." Eno tersenyum genit. "Ya iyalah, petani karet sejati tiap hari ketemunya pohon, bukan bos cantik kayak kamu." Alia hanya menghela nafas panjang, lalu menatap lurus ke arahnya. "Aku bukan tersesat, aku memang mencarimu." Alis Eno terangkat tinggi. "Mencari aku? Waduh, jangan bilang kamu jatuh cinta sama aku dari pandangan pertama barusan." Alia tidak menanggapi candaan itu. Ia merapikan rambutnya yang kusut, lalu berkata dengan nada serius, "Namaku Alia. Aku manajer di perusahaan besar. Perusahaan yang selama ini berusaha membeli kebun karetmu." Sekejap wajah Eno berubah. Senyumnya lenyap berganti tatapan tajam. "Oh, jadi kamu utusan mereka? Perusahaan yang bertahun-tahun ngotot mau punya kebun karetku itu?" Alia mengangguk tegas. "Benar, atasan kami menganggap kebunmu strategis. Dekat hutan, dekat jalur distribusi. Kami siap bayar mahal." Eno tertawa pendek, getir sekaligus genit. "Kirain kamu malaikat jatuh dari langit. Ternyata cuma sales perkebunan." Alia menahan kesal tapi tetap kalem. "Aku datang bukan untuk main-main. Perusahaan butuh jawaban. Aku pribadi rela datang jauh ke sini, hanya untuk membujukmu." Hening, hanya suara jangkrik menemani. Eno menunduk, memungut ember karetnya. Kemudian menatap Alia lagi, dengan senyum penuh teka-teki. "Kalau gitu jawabanku bisa iya, bisa juga tidak. Tapi ada syaratnya, Nona Alia. Dan aku yakin kamu gak bakal nyangka syarat ini." Alia mengernyit. "Syarat?" Eno mendekat, menurunkan suaranya, namun jelas terdengar. "Aku akan jual kebunku. Kalau kamu mau tinggal di rumahku selama 7 hari. Melayaniku dengan cara yang hanya bisa dilakukan seorang wanita." Mendengar itu, Alia membeku. Wajahnya memucat, mata melebar tak percaya.
Malam mulai merayap, sinar jingga senja berganti pekat bayangan. Angin hutan berdesir, seolah jadi saksi bisu syarat gila yang baru saja dilontarkan Eno. "Apa maksudmu, Eno?" Suara Alia bergetar. Eno hanya mengangkat bahu santai. "Maksudku jelas. Perusahaanmu sudah bertahun-tahun memburu kebunku. Aku bosan main kucing-kucingan. Jadi aku bikin aturan sendiri. Satu-satunya cara aku melepas kebun itu, ya, kamu harus jadi tamu istimewaku selama 7 hari. Alia berdiri gemetar. Sepatu hak tingginya hampir terperosok tanah becek. "Tidak masuk akal. Aku datang ke sini untuk negosiasi profesional. Bukan..." Eno cepat memotong. "Justru ini profesional menurutku. Kamu butuh kebunku. Aku butuh sesuatu yang cuma kamu bisa kasih. Sama-sama untung, kan?" Ucapnya sambil tersenyum miring. Alia menutup wajah dengan telapak tangan. "Astaga, aku tidak percaya ini. Kamu pikir semua orang bisa kamu permainkan begitu saja?" Eno menatapnya lekat-lekat. "Bukan semua orang, cuman kamu. Karena kamu cantik, keras kepala, dan jelas bukan tipe wanita kampung sini. Jujur saja, aku penasaran, Alia." Suasana tegang. Alia hanya bisa menatap Eno, berharap ucapan itu sekadar candaan buruk. Tapi dari sorot matanya, jelas sekali. Eno serius. Langit sore perlahan meredup, meninggalkan jejak jingga yang merambat di sela pepohonan hutan. Alia berdiri tegak, menahan napas, sementara kata-kata Eno bergaung di telinganya. "Aku tidak bisa menyetujui syarat gila itu," ujarnya tegas. Eno hanya mengangguk pelan, lalu berbalik, seakan hendak pergi. "Kalau begitu, lupakan kebun karetku. Sampaikan saja pada bosmu. Eno si petani keras kepala tidak akan pernah menjualnya." Kata-kata itu menampar Alia. Perusahaan sudah menaruh harapan besar padanya. Jika ia gagal, reputasinya hancur. Ia menggigit bibir, dilema menekan pikirannya. Eno berhenti melangkah, lalu menoleh dengan tatapan penuh tantangan. "Aku kasih waktu semalam untuk mikir. Kamu bisa tidur di mobilmu itu, atau kalau mau, ikut aku pulang ke rumah. Aman kok, aku janji nggak akan macem-macem." Belum saatnya. Jantung Alia berdebar kencang. Ia sadar permainan sudah dimulai. Hutan makin gelap ketika akhirnya ia mengambil keputusan. Dengan langkah ragu, ia mengikuti Eno menyusuri jalan setapak menuju sebuah rumah kayu sederhana tak jauh dari kebun karet. Lampu minyak menggantung di teras, memberi cahaya temaram yang menyingkap kesederhanaan hidup Eno. "Silakan masuk, Nona Alia," ucap Eno setengah menggoda sambil membuka pintu kayu yang berderit. Alia melangkah pelan ke dalam. Ruangan itu hanya terdiri dari satu ruang utama, kursi bambu, meja kayu penuh bekas cangkir kopi, dan ranjang sederhana di sudut. Bau getah karet samar bercampur aroma tanah basah. "Rumah ini jauh dari kata layak," komentar Alia lirih, matanya menyapu setiap sudut. Eno terkekeh, melepas topi lusuhnya lalu menaruh ember karet di pojok. "Ya beginilah hidup petani. Tapi jangan salah, disinilah aku bisa tidur nyenyak tanpa harus pusing mikirin saham atau rapat." Alia duduk di kursi bambu, meletakkan tas kecilnya di pangkuan. Ia masih berusaha menjaga jarak. "Aku hanya ingin menegaskan sekali lagi, Eno. Apa yang kamu minta itu melanggar batas. Aku bukan perempuan murahan." Eno mencondongkan tubuh. Suaranya lebih rendah namun tetap genit. "Aku tahu. Justru itu yang bikin syaratku spesial. Aku nggak butuh uang perusahaanmu, Alia. Aku butuh kamu. Hanya 7 hari. Setelah itu, kebun ini bebas jadi milikmu." Alia menunduk, menggenggam ujung roknya erat-erat. Pikirannya kalut, terjebak antara tanggung jawab pada perusahaan dan harga dirinya sebagai wanita. "Kalau aku menolak?" tanyanya pelan. Eno berdiri, berjalan mendekat, lalu berhenti hanya beberapa langkah darinya. Senyum tipis tersungging di wajah coklatnya. "Kalau menolak, ya nggak apa-apa. Aku nggak akan memaksa. Tapi siap-siap saja kalau bosmu nanti pecat kamu. Karena aku yakin perusahaanmu nggak akan cari orang lain lagi untuk negosiasi setelah sekian lama."
Henning. Alia merasa dadanya sesak. Malam itu ia memilih berdiam di rumah Eno, meski hatinya menolak. Pikirannya tahu ia harus bertahan. Eno menyalakan lampu minyak lain. Santai saja malam ini. Aku cuma ingin ngobrol. Besok baru kita bicarakan hari pertama. Pagi datang. Cahaya matahari menembus sela dinding papan rumah Eno. Suara ayam berkokok dan desiran angin hutan menjadi alarm alami. Alia terbangun di kursi bambu, lehernya kaku karena semalaman tertidur duduk. Eno sudah bangun lebih dulu. Ia keluar dari dapur kecil dengan secangkir kopi hitam di tangan. Rambut hitamnya acak-acakan, kaos hijau lusuh dan celana panjang coklat kembali melekat di tubuhnya. "Selamat pagi, Nona Manager. Gimana rasanya tidur di rumah petani?" Alia mengusap wajahnya. "Tidak nyaman, tapi aku tidak punya pilihan." Eno duduk di kursi seberang, meletakkan kopinya. Tatapannya tajam, namun bibirnya menyunggingkan senyum. "Hari ini hari pertama. Ingat, 7 hari ke depan akan menentukan nasib kebun ini dan nasibmu juga." Alia menegakkan tubuh. "Eno, dengar. Aku bersedia menuruti syaratmu, tapi hanya sebatas tinggal di rumahmu 7 hari. Aku tidak akan..." Eno cepat memotong dengan gelengan kepala. "Bukan hanya tinggal. Kamu tahu maksudku." Ia mencondongkan tubuh, suaranya merendah. "Aku ingin kamu jadi wanita untukku. Aku sudah lama sendiri, Alia. Dan aku ingin 7 hari ini jadi berbeda." Alia menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Kata-kata itu menusuk harga dirinya. Tapi ia juga teringat wajah direksi perusahaan yang menaruh harapan padanya. Jika gagal, karirnya tamat. "Kenapa aku?" Akhirnya ia bertanya dengan suara bergetar. Eno menghela nafas, menatap keluar jendela. "Karena kamu berani datang sendiri jauh ke pelosok. Berani hadapi aku langsung. Itu sudah bikin kamu beda. Dan jujur saja, kamu cantik. Aku nggak mau bohong soal itu." Suasana hening. Alia merasa dirinya terjebak dalam permainan yang tidak ia rencanakan. Tapi ia tahu menyerah sekarang berarti kehilangan segalanya. Ia menarik nafas dalam. "Baik, 7 hari. Tapi aku tentukan syarat juga. Kamu tidak boleh kasar, tidak boleh merendahkanku." Eno terkekeh, mengangkat cangkir kopinya. "Deal. Mulai hari ini, kita berdua akan menjalani kesepakatan paling aneh dalam hidupmu." Hari kedua di rumah Eno berjalan dengan suasana yang penuh ketegangan. Alia berusaha menjaga jarak, sementara Eno justru semakin genit. Ia selalu berusaha mencairkan suasana dengan komentar-komentar yang membuat Alia salah tingkah. Pagi itu, Alia berdiri di depan rumah kayu sederhana itu. Matanya menatap hamparan kebun karet yang begitu luas. Pohon-pohon menjulang rapi, kulit batangnya penuh torehan bekas sadapan. Embun pagi masih menempel di daun, memantulkan cahaya matahari yang lembut. "Tak kusangka kebun ini sebesar ini," gumam Alia lirih. Dari belakang, Eno muncul sambil membawa ember hitam. "Bagus kan? Satu-satunya warisan berharga dari orang tuaku. Itu sebabnya aku nggak mau menjualnya begitu saja. Bagi perusahaanmu, ini cuma angka. Tapi bagiku, ini hidup." Alia menoleh. Ada ketegasan di mata Eno, sesuatu yang membuatnya terdiam. Namun sesaat kemudian, sikap asli pria itu kembali muncul. Ia melangkah mendekat, terlalu dekat hingga Alia terpaksa mundur selangkah. "Dan sekarang hidupku tambah menarik," ucap Eno sambil menyeringai. "Ada wanita kota cantik yang rela tinggal di rumah reot ini. Siapa sangka?" "Eno, tolong. Jangan perlakukan aku seperti mainan," balas Alia dengan tajam. "Aku di sini karena tanggung jawab pekerjaan. Jangan salah mengartikan kehadiranku." Eno mengangkat tangan, seolah menyerah. Baiklah. Tapi jangan salah paham juga. Aku memang suka menggoda, tapi aku juga serius. Aku pengen kenal kamu lebih dalam. Gak cuma sebagai utusan perusahaan." Alia terdiam. Hatinya bimbang. Apakah Eno hanya mempermainkannya atau benar-benar tertarik? Siang harinya, Alia mencoba membantu di dapur kecil.
Namun tangannya yang halus tak terbiasa dengan pisau tumpul dan kayu bakar. Beberapa kali ia kesulitan, hingga akhirnya Eno tertawa sambil merebut pisau dari tangannya. "Nona Kota, kalau kayak gini, bisa-bisa kita kelaparan 7 hari ke depan," ucapnya. Alia menatap jengkel, "Kalau begitu jangan harap aku bisa betah di sini." Tapi kali ini, Eno mendekat. Wajahnya serius, senyumnya menghilang. "Betah atau enggak, Alia, kamu udah masuk ke duniaku. Percaya deh, 7 hari ini enggak akan pernah kamu lupakan." Malam kedua di rumah Eno terasa berbeda. Alia duduk di kursi bambu, menatap lampu minyak yang bergoyang ditiup angin. Ada rasa jengkel, sekaligus penasaran terhadap pria di depannya. Eno sedang memperbaiki sepatu boot karetnya yang robek. Jemarinya cekatan, wajahnya serius, berbeda dari biasanya yang selalu genit. Alia memperhatikannya diam-diam. "Kamu sebenarnya kenapa memilih hidup seperti ini?" tanyanya tiba-tiba. Eno berhenti sejenak, lalu menoleh dengan senyum tipis. "Maksudmu, kenapa nggak jadi karyawan di perusahaanmu gitu?" Alia mengangguk. "Karena aku lebih suka jadi raja di kebunku sendiri, ketimbang jadi budak di bawah orang lain. Meski raja miskin, aku tetap bebas menentukan hidupku." Jawaban itu membuat Alia terdiam. Ada idealisme yang diam-diam ia kagumi, meski Eno sering membungkusnya dengan gurauan. "Lalu kenapa harus aku yang jadi syaratmu?" Alia kembali mendesak. Eno menaruh sepatu, lalu berdiri mendekatinya. "Karena aku ingin sesuatu yang berbeda. Harta bisa hilang, tanah bisa digadaikan, tapi pengalaman, terutama bersama wanita seperti kamu, itu cuma sekali seumur hidup." Alia menelan ludah. Wajahnya memanas. Ia benci cara Eno bicara, tapi tak bisa memungkiri hatinya ikut bergetar. "Eno, kamu keterlaluan," bisiknya lirih. Eno menunduk, wajahnya hanya sejengkal dari Alia. "Kalau aku benar-benar keterlaluan, kamu pasti udah kabur dari sini semalam. Tapi nyatanya, kamu masih di sini." Hening. Jantung Alia berdetak kencang, antara marah dan sesuatu yang tak ingin ia akui. Cepat-cepat ia berdiri, mundur menjauh. "Aku di sini karena pekerjaan, jangan salah artikan." Eno terkekeh, tapi kali ini tawanya terdengar lebih dalam. "Baiklah, anggap saja begitu. Tapi aku yakin, lambat laun kamu bakal tahu. Alasanmu bertahan di sini bukan cuma karena pekerjaan." Alia membelakanginya, menatap gelapnya hutan dari jendela. Hatinya kacau. Pikirannya penuh tanda tanya. Hari ketiga, Alia ikut menemani Eno menoreh karet. Awalnya ia hanya berdiri di pinggir kebun, memperhatikan bagaimana pisau itu digoreskan di batang, hingga getah putih menetes ke mangkuk. Suara serangga hutan bersahutan, udara pagi masih dingin menusuk. "Begini caranya," ujar Eno sambil menunjukkan gerakan tangannya. "Harus miring, jangan terlalu dalam. Kalau salah, pohonnya bisa mati." Alia mengangguk, mencoba menirukan. Tapi tangannya kaku, goresannya berantakan. Getah hampir tak keluar. Eno tertawa, lalu berdiri di belakangnya. Ia meraih tangan Alia, mengarahkan dengan lembut. "Pelan, rasakan batangnya, jangan dipaksa." Sentuhan itu membuat Alia tegang. Ia bisa merasakan hangat tubuh Eno di belakangnya. Jantungnya berdetak kencang. "Aku bukan petani," bisiknya. "Makanya aku ajari, biar kamu tahu kenapa kebun ini begitu berharga buatku." Suara Eno terdengar serius, berbeda dari biasanya. Alia menoleh sedikit. Wajah mereka begitu dekat. Untuk pertama kali, ia melihat sisi lain dari pria itu. Tegas, keras, tapi juga penuh dedikasi. Dan entah kenapa, hatinya mulai goyah. Hari kedua di rumah Eno, suasana semakin tegang. Alia masih mencoba menjaga jarak, sementara Eno justru makin berani menggoda. Namun di balik sikap genitnya, ada hal lain yang akhirnya terungkap. "Kenapa kamu menolak perusahaan kami selama ini? Padahal, kamu bisa kaya mendadak?" tanya Alia, suaranya ragu. Eno hanya melepas embusan napas, lalu berjalan mengambil ember hitam yang biasa digunakannya. Dengan nada tenang tapi penuh keyakinan, ia berkata, "Karena aku tahu, begitu kebun ini lepas, hutan di sekitarnya akan habis ditebang.
Perusahaanmu tidak peduli pada pohon, tidak peduli pada tanah. Mereka cuma peduli angka. Kalau aku menjualnya, sama saja aku mengkhianati ayahku, yang sejak kecil mengajariku menoreh. Kata-kata itu membuat Alia terdiam. Ia memang tahu sisi rakus perusahaannya, tapi mendengar langsung dari mulut seorang petani sederhana membuat semuanya terasa jauh lebih nyata. Jadi, 7 hari ini bukan cuma tentang syarat gilamu? Tanya Alia lirih, suaranya melembut. Eno menoleh menyunggingkan senyum samar. 7 hari ini adalah caraku nunjukin siapa aku sebenarnya. Kalau setelah itu kamu tetap mau kebun ini, setidaknya kamu tahu apa yang akan hilang. Untuk pertama kalinya, Alia mulai merasa ragu terhadap tugas yang dibebankan padanya. Malam itu, Alia duduk di teras rumah Eno. Bulan separuh menggantung di langit, sinarnya menimpa hutan yang terbentang luas. Angin malam membawa aroma tanah basah, membuat pikirannya semakin kacau. Eno keluar sambil membawa 2 gelas kopi, menyerahkan satu kepadanya. Kamu kelihatan pusing. Jangan bilang gara-gara aku. Alia menoleh tajam. Memang kamu penyebabnya. Aku datang demi perusahaan, tapi semakin lama aku di sini, semuanya jadi nggak jelas. Eno mengangkat alis. Nggak jelas gimana? Aku mulai mengerti kenapa kamu nggak mau menjual kebun ini. Aku juga mulai ragu. Apakah pantas memaksa orang seperti kamu demi kepentingan perusahaan? Eno menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Itu artinya kamu masih punya hati. Nggak semua orang kota hilang nurani. Alia mendesah berat, memeluk lututnya. Tapi aku juga punya tanggung jawab. Kalau aku gagal, karierku selesai. Semua yang kubangun bertahun-tahun bisa runtuh begitu saja. Eno meneguk kopinya, lalu berkata pelan, kamu harus pilih, Alia. Antara pekerjaanmu atau hatimu. Hidup nggak bisa selalu dapat dua-duanya. Keheningan menyelimuti. Alia merasa dadanya sesak. Ia benci bagaimana Eno membuat segalanya terdengar sederhana. Padahal hatinya sedang compang-camping. 7 hari. Gumamnya lirih. Awalnya kupikir hanya syarat kotor, tapi ternyata 7 hari ini malah membuka mataku. Dan itu menakutkan. Eno menoleh, menatapnya dalam. Menakutkan. Karena kamu mulai peduli padaku? Wajah Alia memerah. Ia terdiam, tidak mampu menjawab. Eno tertawa kecil, lalu menepuk bahunya. Santai saja. Aku nggak butuh jawaban sekarang. Besok kita masuk hari ke-6. Tinggal 2 hari lagi. Setelah itu, kamu bebas memutuskan ambil kebunku atau ambil aku. Kata-kata itu membuat Alia tercekat. Untuk pertama kali, ia sadar. Pilihan yang menunggunya jauh lebih berat daripada sekadar urusan tanah atau kontrak bisnis. Hari terakhir pun tiba. Pagi menyapa dengan sinar lembut yang menembus sela dedaunan kebun karet. Alia berdiri di teras, menatap hamparan pohon hijau yang basah oleh embun. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena keputusan besar yang harus ia ambil hari ini. Eno keluar dari rumah dengan secangkir kopi hangat. Rambutnya kusut, kaos hijau lusuh menempel di tubuh kurusnya. Senyum tipisnya seakan menantang. Selamat pagi, Nona Alia. Hari ini hari terakhir. Siap menentukan nasib kebun dan mungkin juga hatimu? Alia menarik napas dalam. Selama 7 hari ini, ia bukan hanya menghadapi pria genit yang penuh kelakar, tapi juga sisi kehidupan yang tak pernah ia kenal. Kesederhanaan, ketulusan, dan cinta yang nyata, yang tak bisa dibeli dengan uang atau jabatan. Aku sudah memikirkan semuanya, ucap Alia dengan suara tegas. Eno, kebunmu itu milikmu. Aku bisa membawa perusahaan menawar, tapi aku tidak ingin membeli sesuatu yang berarti bagimu dengan cara yang salah. Eno menatapnya lama, lalu tersenyum lebar, kali ini dengan keseriusan yang berbeda. Jadi kamu menolak? Perusahaanmu tidak jadi beli? Alia menggeleng pelan. Bukan sekadar menolak. Aku memilih menghormati keputusanmu. Kalau kebun ini berarti segalanya bagimu, aku tak akan mengambilnya. Hening menyelimuti kebun.
suara dedaunan berdesir, dan matahari pagi menyinari wajah mereka. Eno berjalan mendekat, menyentuh bahu Alia dengan lembut. Ternyata kamu lebih hebat dari yang kubayangkan. Tidak hanya cantik, tapi juga berani dan punya prinsip. Di pagi yang tenang, Alia tersenyum tipis. Ada rasa lega sekaligus hangat yang meresap ke dalam hatinya. Dengan suara lirih ia berbisik, "Aku belajar banyak, Eno, tentang hidup, tentang pilihan, dan tentang hati manusia." Eno yang berdiri di sampingnya hanya menatap dalam, lalu perlahan menggenggam tangannya. "Dan aku belajar untuk membuka hati, bukan hanya pada kebun ini, tapi juga pada seseorang. Seseorang yang datang jauh-jauh, awalnya untuk negosiasi, tapi justru mengubah seluruh hidupku." Mereka saling menatap lama, tanpa perlu kata. Kebun karet yang terbentang hijau dan luas di hadapan mereka kini bukan lagi sekadar tanah atau pohon. Ia menjadi saksi bisu dari kisah yang lahir di tengah hutan, antara seorang petani sederhana dan seorang wanita kota. Sebuah pertemuan tak terduga yang mempertemukan tanggung jawab dengan perasaan, bisnis dengan hati. 7 hari yang penuh ketegangan, kebimbangan, juga kedekatan, akhirnya berakhir. Namun, akhir itu bukanlah penutup, melainkan pintu menuju awal baru. Sebab keputusan terakhir bukan hanya menyelamatkan kebun karet dari tangan perusahaan, tapi juga membuka babak kehidupan baru bagi Eno dan Alia. Babak yang mereka pilih untuk dijalani bersama. Terima kasih kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.